Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cakadut di program podcast TV Indi Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita memiliki narasumber yang cukup oke. Semuanya terlihat masih muda semuanya. Siapa mereka? Yuk kita tanya satu persatu ya. Nah, Fajar. Ya. Nama asli? Nama asli yang diberikan oleh orang tua Fajralatul Islami Fadilah. Fajar? Fajralatul. Lanya satu. Oh, Latul. Ya, Fajralatul. Suka betul atau suka salah? Suka betul. Oh, suka betul. Ini yang menarik dari Fajar. Berarti panggilan Fajar. Ya. Fajar dari Bungus. Dari Bungus. Kalau nggak salah Fajar ini di sini karena kan remaja nih, di bajunya remaja Masjid Nurul Hidayah. Dengan disingkat Ikram Nurhid. Ikram Nurhid. Nah, di samping Fajar nih ada Bung Aceh. Panggilan Bung Aceh apa nama aslinya apa sih, Bang? Nama asli kalau yang dikasih sama orang tua itu Nofri Bison. Nofri Bison. Agak kecawen mesti. Agak kecawen. Dipanggil? Tapi kalau panggilan akrab Aceh. Aceh. Kenapa harus Aceh? Lebih akrab ya. Aceh karena istilahnya itu kan lah jadi mama orang. Orang kan disuruh manjat dia, jadi kawan-kawan kadang ketik tunggu lah tapi suruh manjat dia. Lebih mudah diingat itu. Lebih mudah diingat. Nah, di sebelah Aceh ada Bayu Lesmana. Bayu Indra Lesmana apa Bayu Lesmana. Oh, Bayu Lesmana aja. Iya. Nah, Aceh ini dari Bayu ini mereka adalah dari Garda Pemuda Nasdem. Salah satu sayap yang dimiliki oleh Partai Nasdem Kota Padang ya. Nah, kita langsung aja. Nah, buat kalian udah tahu siapa narasumber kita pada malam hari ini. Semuanya remaja, tidak ada yang rambutnya yang putih, yang udah tua nggak ada. Ini memang karena topik kita pada malam hari ini remaja. Nah, kita nanya dulu ke Fajar. Sudah berapa lama Fajar tergabung di Ikram? Mulai bergabung sudah lama, cuman kalau mulai merintis kembali dikarenakan vakum tanggal 21 November 2020. 2021, berarti udah jalan sekitar 4 tahun ya? Kurang. 4 tahun kurang. Remaja masjid. Remaja masjid ini remaja yang suka nongkrong di masjid atau remaja yang tinggal di masjid atau gimana? Remaja yang suka nongkrong di masjid. Remaja yang suka nongkrong di masjid, bukan remaja yang suka nongkrong di kafe enggak ya? Di masjid ya. Nah, masjid ini yang kita tahu kan sebenarnya tempat ibadah. Ya. Memang bisa masjid itu kita jadikan tempat nongkrong. Bisa, sangat bisa. Ya, karena menurut dari Rasulullah yang mana berbuatlah sebuah kegiatan di masjid ataupun musala atau dalam konsepnya tempat ibadah. Nah, di sana itulah bisa kita lihat bagaimana orang itu tertariknya dengan agama Islam dan juga tertariknya dengan tempat ibadahnya sendiri. Nah, mungkin dari segi kecilnya terlebih dahulu dia mungkin segi nongkrong aja, belum tersentuh hatinya untuk sholat ataupun segala macamnya. Nanti seandainya berlarut-larut hari, berlarut minggu, mungkin ada hidayah nanti enak. Kalau orang sering nongkrong di masjid, ya, insya Allah mungkin hidayah kan muncul ya. Jadi kalian suka nongkrong di masjid, boleh nongkrong di kafe tapi sekali aja. Tapi seringnya nongkrong di masjid. Ya. Nah, di masjid ini apa sih program yang dimiliki oleh Ikram? Program yang kami miliki yang namanya kembali ke surau. Kembali ke surau. Ya. Bukan kembali ke masjid, bukan? Bisa. Itu kan slogannya Bapak Hudi Bahar. Nah, kembali ke surau. Tapi kami revisi kembali ke masjid ataupun kembali ke surau salah. Dengan tujuan masjid ini bukan sekedar hanya untuk ibadah dan dakwah saja. Nah, karena banyak hal yang bisa dikerjakan di masjid. Banyak hal bisa dikerjakan di masjid. Oke, mantap. Ini informasi yang harus terus kita gali dari remaja masjid sebelum kita terpindah ke Garda Pemuda Nasdem. Tunggu aja nanti. Nah, oke, Fajar. Ya. Kita sebagai remaja masjid ya di Nurul Hidayah.
Itu kalau boleh tahu kebutuhan itu anggaran kita dapatkan itu dari mana? Otomatis kita kan pasti nggak hanya sekedar nongkrong kan, Ya. kita butuh minum, kita butuh makan. Nah, itu apakah swadaya dari masyarakat atau dari kantong pribadi kita yang tergabung di iklan ini? Mengenai dana ataupun anggaran, awalnya kami merintis terlebih dahulu dengan swadaya kantong sendiri, dikarenakan belum ada kontribusi ataupun kerjasama dari masyarakat dan sebagainya. Setelah kami berkegiatan, barulah nanti nampak kolaborasinya, kerjasamanya. Karena merayu orang itu harus ada effortnya. Gitu. Jadi, Merayu. iya. Nggak asal tarik-tarik aja ya. Nggak bisa lah. Tolong support dong, kita belum makan belum minum nih, nggak seperti itu ya. Oke, terus selama berdirinya iklan ini di Masjid Nurul Hidayah, bentuk support dan dukungan itu baik dari anggota legislatif dan kepala daerah itu selama ini ada nggak sih? Alhamdulillah ada. Ada bentuk supportnya. Ada bentuk supportnya. Dalam bentuk seperti apa itu? Apakah Dari segi formil maupun material ada. formil ada? Apa aja? Tapi jangan Iya. disebutin dulu. Kita balik dulu ke Garda Pemuda Nasdem nih. Karena Aceh nih namanya doang dipanggil Aceh. Tapi Aceh ini kalau di Minang itu bukan Aceh ini kalau di Malaysia kecil ya. Aceh gitu kecil enggak ya? Cip. Aceh. Nah, ini yang menarik nih dua narasumber kita pada malam hari ini, mereka adalah dari Garda Pemuda Nasdem. Kita lihat dari face mereka punya wajah, memang mereka masih muda-muda, ya kan. Nah, Garda Pemuda Nasdem ini menarik nih, salah satu sayap partai. Nah itu kalau boleh tahu, Aceh tergabung di Garda Pemuda Nasdem ini sebagai apa? Makasih Bang ya. Untuk di Garda Pemuda Nasdem itu kebetulan saya menjabat sebagai kepala bidang Sosial agama. Oh, berarti cocok ya nongkrong sama remaja masjid ya. Klop ya. Nah, klop. Nih agama seperti apa nanti kita bahas, ya kan. Nah, terus berarti tergabung dalam kegiatan sosial dan agama. Nah, kalau Bung Bayu Di wakil ketua bidang kerjasama. woi, nih kayaknya kalian duduk bertiga nih cocok nih di bidang bagian kerjasama. Mau nggak kerjasama sama mereka, sama Bung Bayu? Bisa. Nah, nanti kita bahas masalah kerjasamanya seperti apa. Tapi kita bahas dulu tentang Garda Pemuda Nasdem, karena biar masyarakat khususnya Sumatera Barat nih biar lebih tahu dengan keberadaan Garda Pemuda Nasdem ini, fungsi dan tugas dari Garda Pemuda Nasdem ini seperti apa sih, Bung Aceh? Jadi kalau untuk fungsi Garda Pemuda Nasdem ini, Garda Pemuda Nasdem kan merupakan sayap dari Partai Nasdem. Oke. Jadi kita sayap partai ini adalah sebagai perpanjangan tangan partai untuk terjun langsung ke masyarakat. Iya. Masyarakat ya. Jadi di kepengurusan kita itu ada sekitar 20-an divisi atau bidang, baik itu dalam bidang hukum, HAM, terus agama, sosial, hubungan antar lembaga, OKK dan segala macam. Jadi lumayan lengkap lah buat divisi. Lengkap ya, divisi sangat lengkap. Nah, kalau boleh tahu Ketua Garda Pemuda Nasdem di Kota Padang ini dipimpin oleh siapa? Untuk Ketua Garda DPD Kota Padang, DPD itu dipimpin oleh Bapak Deswandi Bajadi. Di lapangan itu lebih akrabnya dipanggil Pak Bajadi. Pak Bajadi. Ini sebenarnya podcast kita malam ini sebenarnya kita pengen hadir bersama ketua, tapi berhubung ketua Pak Bajadinya kebetulan beliau juga ada kegiatan, jadi diwakilkan oleh divisi bidang-bidang yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, Bung Aceh, selama ini Garda Pemuda Nasdem ini cara kita turun ke masyarakat itu seperti
mungkin kita sebagai sayap partai pasti kita punya program. Iya. Nah itu udah pernah kita turun ke masyarakat di Kota Padang ini? Jadi sebenarnya dari semua divisi-divisi tadi itu, jadi kita kedepannya insya Allah per divisi itu wajib melakukan kegiatan minimal 1 kali dalam setahun, harus ada kegiatan sosial masyarakat. Pokoknya terjun langsung ke masyarakat. Ya, jadi untuk Garda Pemuda Nasdem Kota Padang itu alhamdulillah kita di SK-kan tahun kemarin, jadi sudah setahun lebih lah, 2 tahun. Ya. Nah untuk kegiatan yang telah kita lakukan itu dalam bentuk keagamaan, itu ya dalam bentuk support kegiatan-kegiatan di masjid atau musala atau kegiatan sosial masyarakat, misalnya goro dengan masyarakat, terus ada juga penambalan jalan segala macam. Nah, jadi untuk kegiatannya alhamdulillah udah lumayan lah, tapi insya Allah nanti semua lini nanti akan kita usahakan untuk bikin kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing. Sini kan ada Bung Bayu nih. Bung Bayu ini divisi kerjasama ya. Nah itu kalau boleh tahu kerjasamanya seperti apa aja sih? Kalau ada umpamanya masyarakat atau lingkungan yang ingin kerjasama dengan Garda Pemuda Nasdem itu yang kita tawarkan ke masyarakat itu dalam bentuk kerjasamanya seperti apa ya? Ya banyak sih Bang, karena apalagi isu-isu sekarang tentang kepemudaan kan banyak. Iya. Tentang tawuran, narkoba. Nah, ini menarik. Ini kan perlu harus kita berkolaborasi. Tidak bisa dengan hanya Garda, tidak fokus dengan Garda aja. Harus semua stakeholder yang ada ya. Ada Ikram, dari pihak dari masjid, dari banyak masjid, ini perlu. Nah, Garda Pemuda Nasdem ini perekrutan keanggotaannya bebas narkoba nggak? Ya harus. Wajib. Apakah Garda Pemuda Nasdem ini udah pernah menjalin kerjasama belum sama pihak yang berkaitan kalau kita bicara narkoba? Karena Sumatera Barat ini narkobanya cukup sangat tinggi. Sangat luar biasa. Nah selama ini ada nggak Garda Pemuda Nasdem ini melakukan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak di bidang ini? Kalau untuk ke belakang belum ada. Gimana? Mungkin dengan adanya Indi TV ini kita mungkin bisa juga nanti akan ajukan program ini ke ketua kita, ya Pak Deswani Bajadi. Karena ini sangat penting sekali. Sangat penting ya. Karena ini kita karena berkaitan dengan penerus bangsa, generasi ya. Generasi penerus. Ya, karena Menuju Indonesia Emas. Menuju Indonesia Emas. Karena Garda Pemuda Nasdem ini ingin menuju Indonesia Emas, ingin menciptakan generasi muda yang bisa dapat berkarya dan itu bebas dari narkoba. Nah, kalau Ikram gimana? Kadang banyak loh hanya sebagai kita maaf nih ya, kita kalau bicara agama kadang banyak itu hanya sebagai fanatik kamuflase aja, kedoknya aja. Di pemuda masjid nih gimana cara ngatasinnya mereka bebas dari narkoba? Karena kan namanya remaja pasti sangat rentan loh. Itu gimana cara mendeteksinya? Mendeteksinya kami dari remaja yaitu mengadakan dari segi hobi. Nah, maksud dari hobi ini teman-teman yang memiliki kelebihan-kelebihan dari segi perbidangnya difasilitasi. Contoh bagian media difasilitasi mengenai kamera, drone dan juga sebagainya gitu. Kalau yang bagian surat menyurat diberikan materi-materi tentang bagaimana surat-suratan undangan, proposal dan sebagainya. Diberikan dia kenyamanan dan jadi setelah dia mendapatkan kenyamanan bagaimanapun negatif yang muncul dari luar dia akan terkontrol. Jadi dengan terkontrolnya dengan kita memberikan suatu kegiatan positif ya. Kegiatan yang positif. Nah, Bung Aceh ya, ini sudah setahun lebih ya Garda ini ya. Apalagi Bung Aceh ini divisinya keagamaan dan sosial. Jadi berarti tidak menutup kemungkinan dong kalau masyarakat yang ada di Kota Padang ini membutuhkan sayap partai seperti Garda Pemuda Nasdem untuk ikut kontribusinya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Siap itu? Siap. Yakin? Jadi karena tujuan atau tujuan sayap partai ini dibentuk memang untuk itu, terjun ke masyarakat, berkolaborasi dengan segala lapisan
untuk kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat, baik itu dalam bentuk sosial, agama dan segala macam. Jadi kita akan support sekali kalau ada nantinya mungkin di suatu titik ada lembaga atau ada kegiatan kepemudaan segala macam yang pengen disupport, insya Allah kita bisa support, kita bisa kolaborasi nantinya untuk kegiatan-kegiatan positif tersebut. Dan paling tidak kita bisa mengingatkan gitu ya. Betul. Karena kita bicara di sini kan pemuda nih, semua muda-muda. Karena yang namanya muda ini kalau bisa Sumatera Barat nih kita bebas dari narkoba. Ada nggak nanti kegiatan yang mungkin pengen dilakukan oleh Garda Pemuda Nasdem ini, kegiatan acara untuk anti narkoba? Ya, untuk kegiatan itu tentunya kita sesuai lah dengan slogan Pak Bajadi ya, basamu mangku Wajadi. Jadi kalau segala sesuatu itu dilakukan sendiri sama Garda mungkin berat. Cuman kalau kita kolaborasi ya dengan pihak-pihak terkait, misal kayak untuk narkoba, kita kolaborasi dengan BNN kota atau provinsi untuk melakukan mungkin kayak penyuluhan atau memberikan arahan di suatu titik, misalnya kayak di remaja masjid nih. Nah, kita arahkan ke sana, nanti kita kerjasama dengan BNN dan pemuda remaja masjid. Ya memang paling tidak kalau kita udah berkolaborasi dengan mereka, kita bisa menjadi binaan BNN. Iya. Kan itu yang diharapkan sebenarnya. Betul. Ya kan, remaja masjid Ya. dan Garda Pemuda Nasdem adalah bagian dari partai. Nah, apakah selama ini yang Fajar rasakan, kita sebagai penggerak sosial di tengah-tengah masyarakat, apakah selama ini ada nggak sih anggota legislatif itu yang dari partai politik itu turun ke bawah, dan gimana menurut Fajar, dan apalagi sekarang ini Fajar duduk berdampingan dari sayap partai Garda Pemuda Nasdem. Jadi gimana menurut Fajar? Kalau mengenai Ada nggak kepedulian mereka gitu? kepeduliannya ada, Ada. dari kepedulian itu banyak mengarah ke pemuda maupun remaja dan bukan di luar masjid. Karena yang saya ketahui, pihak parpol itu hanya melirik pemuda ataupun remaja di luar masjid dengan kategori membuat acara-acara yang berbasis di lapangan maupun di sebuah tempat perkumpulan gitu, biar nanti semua orang itu tahu. Tapi tidak ada melirik daripada tempat ibadah. Nah, karena belum tersentuh. Kalau bagian melirik ada. Bagian melirik ada, yang dilirik orangnya aja. Ya, Masjidnya belum ada. belum ada. Nih buat anggota dewan nih, lirik juga masjidnya, jangan hanya orangnya. Karena kalau hanya orangnya berarti hanya bersuara, Iya. ya enggak? Nah, seandainya remaja masjid ini diajak untuk berkolaborasi dengan Garda Pemuda Nasdem ini, gimana? Kalau untuk bisa untuk mensupport kerjasama bisa. Bisa ya. Dua remaja, satu remaja, satu pemuda. Tapi pemuda remaja sama aja ya. Sama. Tapi perbedaannya kalau dari segi pemuda itu di bawah umur 20 tahun ke bawah. Kalau Di remaja, atas remaja. Ya, Di Remaja atas. 20 tahun ke bawah. ya, pemuda dan pemuda di atas. Berarti kalau saya udah masuk bapak saya. ada masih bapak. Bung Bayu, apa tanggapan Bung Bayu dari statement yang telah disampaikan sama Fajar dari remaja masjid tadi? Karena emang kebanyakan yang dilirik mungkin para remaja di luar, Ya, lebih ke euforianya kayak pesta-pesta, bola, sepak bola. Cuman emang perlu juga nanti kita untuk mengajak juga para anggota dewan kita untuk melirik para remaja yang ada di masjid. Iya. Kalau bisa masjidnya dibagusin. Iya, karena apa? Ah, Karena kita emang sangat perlu remaja masjid agar isu-isu yang sekarang berkembang ini berkurang. Nah, tawuran ya, Iya, kembali lagi tawuran. Dengan para remaja ke masjid itu sangat mengurangi lagi. apalagi kalau bisa Nah. remaja itu kita tarik semua ke masjid ya kan. Iya. Dan sebenarnya gampang loh masjid itu, Jar. Tarik aja semua remaja yang ada di Kota Padang. Hilang yuk. tawuran. Hilang tawuran itu. hilang lah. Mana sih masjidnya? Nah, yang itu harus Fajar dorong juga kalau bisa tuh, dan
Garda Pemuda Nasdem nanti bisa menyampaikan apa yang nanti Fajar harapkan supaya nanti juga bisa tersampaikan pesannya. Nah, oke, buat segmen terakhir kita karena di sini kita waktunya terbatas. Nah, kita pengen dengar dulu mungkin ada closing statement dari Fajar mungkin buat para remaja-remaja yang ada di Kota Padang. Silakan ya. Statementnya yang pertama yaitu yang paling wajib Ya. untuk dilaksanakan ialah jadikanlah masjid atau musala itu tempat untuk bersosial, bukan hanya untuk tempat ibadah maupun dakwah. Nggak ada teman. Mungkin cukup. Tinggalkan narkobanya nggak? Tinggalkan narkoba karena kesehatan itu sangat perlu. Karena kalau tubuh kita nggak sehat, kerja juga nggak kuat susah. dong. Susah nantinya. Oke, mantap. Oke, Jar, semoga Fajar bersama teman remaja masjid yang ada di Nurul Hidayah Bungus Kota Padang khususnya kedepannya semakin kuat. Amin. Dan bisa menjembatani remaja-remaja yang mana mereka ingin bergabung di bagian dari remaja masjid. Jar ya. Boleh. Nah, buat Bung Acia dan Bung Bayu terima kasih atas waktunya. Semoga Garda Pemuda Nasdem ini kedepannya bisa menjadi contoh bagi para pemuda-pemuda yang ada di lingkungan sekitarnya untuk bisa mengikuti jejak Garda Pemuda Nasdem. Tapi jejak maksudnya jejak kegiatan sosialnya. Positif. Yang positif karena bentuk kegiatan yang mereka lakukan adalah sosial. Nah, mungkin closing statement mungkin Bung Acia boleh sampaikan buat masyarakat Padang khususnya atau masyarakat Kota Barat. Silakan Bung Acia. Mungkin untuk closing statement buat masyarakat Kota Padang secara umum khususnya kepada remaja pemuda secara khusus. Nah, itu Bisa saling generasi bekerjasama. penerus kan, penerus bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Karena ya remaja-remaja ini nanti yang akan memegang pucuk-pucuk pimpinan di 2045 nanti, kan. Jadi yang awak aku lah ketua kok. Tapi besok tak legado tidak. Jadi para remaja aku lah nanti Tapi kan. tenang, dengan adanya remaja masjid selalu didoakan Amin. umurnya panjang. Jadi harapannya kepada para remaja khususnya selalulah berpikiran positif, berbuat positif, insya Allah nanti hasilnya akan positif juga. Positif juga. Oke, Bung Aci terima kasih, Bung Bayu terima kasih. Salam buat teman-teman yang ada di Garda Pemuda Nasdem dan Bung Fajar terima kasih waktunya. Salam juga buat teman-teman yang ada di remaja masjid. Oke, sekian dan terima kasih podcast yang kita buat pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi informasi dan edukasi buat para remaja dan pemuda yang ada di Sumatera Barat. Saya Cak Kadut bersama TV ini pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah. Oke ya.